Baik, selamat bertemu Bapak dan Ibu para peserta pelatihan PKA yang saya banggakan. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang atau di agenda 3, yaitu di manajemen kinerja. Ya, kalau kemarin sudah diberikan materi tentang akuntabilitas kinerja dan sekarang kita lanjutkan dengan hubungan kelembagaan. Untuk itu saya akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Apakah semua dalam keadaan dan sehat semuanya? Ya, pertama-tama mari kita mengaturkan puji pengastuti kehadapan ide Sang Yang Widi Kuasa Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya mengaturkan penganjali umat Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan rahayu. Baik, mengawali kegiatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Iwayan Sumarajaya, merupakan WI Halimadya di BKPSDM Provinsi Bali, yang ditugaskan sekarang bertemu Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya coba untuk menyampaikan satu pantun. Ya, mudah-mudahan kita bisa tersenyum. Jadi, kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan tersenyum. Pantunnya begini, bangun pagi jangan sampai telat. Ya, minum kopi hangat-hangat. Selamat pagi para peserta diklat. Semoga semua sehat dan semangat. Baik, kita tepuk tangan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita buat kesepakatan dulu ya, semacam kontrak belajar gitu ya, agar proses pembelajaran kita bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, bagaimana dengan handphone Bapak dan Ibu? Apakah sudah silent? Nah, tidak ada yang nanti mengganggu ya, ada panggilan, kemudian kita terganggu di dalam pembelajaran. Kita sepakat? Pertama. Kemudian yang kedua, kita fokus ya. Kita lakukan pembelajaran ini dengan semangat ceria, tapi tetap fokus pada materi. Kemudian bisa terlibat aktif. Jadi saya minta Bapak dan Ibu sekalian terlibat aktif semuanya ya untuk pembelajaran ini. Nah, satu lagi, kalau ada yang mengantuk gimana? Tentu ada hukumannya nanti ya. Kita sepakati nanti. Baik, pembelajaran kita saya dahului ya dengan deskripsi singkatnya. Jadi pada dasarnya kita belajar tentang hubung kelembagaan, tentu di dalamnya adalah belajar tentang konsep kerjasama ya. Bagaimana jejaring yang harus dibangun oleh Pemda ya, baik pada pihak swasta, masyarakat maupun pemerintah yang lainnya gitu ya. Kemudian indikator hasil belajar yang bisa kita lihat nanti adalah bahwa Bapak dan Ibu diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan. Kemudian mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terkait dalam kerjasama ini. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Ya, ini diharapkan Bapak dan Ibu bisa menjelaskan nanti setelah pelajaran ini. Nah, adapun pokok bahasan pada kesempatan ini adalah yang pertama, konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintah. Kedua, tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi yang terkait dengan kerjasama kelembagaan ini. Yang ketiga adalah potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Nah, pada sesi ini, sesi yang pertama ini, kita akan fokuskan kepada konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan. Baik, sebelum kita langsung ke konsepsi tentang hubungan kerjasama ini, mari kita coba buka wawasan kita dengan satu film yang sudah saya siapkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nanti kira-kira terkait dengan mata pelatihan atau mata pelajaran kita ini, apa hikmah yang bisa kita ambil dari menyaksikan film ini. Nah, dari gambaran film tadi kita melihat bahwa
bahwa kesuksesan sebuah pekerjaan itu akan ditentukan oleh teamwork yang efektif ya. Nah itu juga saya minta kita di sini adalah bisa bekerja sama dalam pembelajaran ini, baik fasilitator maupun para peserta, untuk membuat kelas kita menjadi baik dan efektif di dalam pembelajaran lebih lanjut. Nah itu untuk membuka wawasan saja ya. Nah mari kita awali dengan belajar tentang konsep kerjasama atau hubungan kerjasama. Nah, mari kita jawab bersama. Ada beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan di sini. Yang pertama, nah, apa dan mengapa hubungan kerjasama itu harus ada? Ya? Kenapa harus ada hubungan kerjasama? Kemudian yang kedua adalah mengapa antar lembaga? Ya, apakah ada peraturan aturan mainnya gitu? Kemudian satu lagi, bagaimana perseptif hubungan ini secara filosofis dan yuridis terkait dengan atau kalau kita hubungkan dengan pemerintahan daerah? Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas untuk selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa pengertian dari hubungan ini adalah relasi saudara, sanak, atau sangkut paut atau kerjasama. Ya. Kemudian lembaga adalah institusi atau aturan main atau pemain yang mengarah pada pemain untuk meningkatkan kinerja. Nah, dalam konteks pemerintahan daerah, maka kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan aktivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Jadi kerjasama ini tidak saja antar daerah di dalam negeri, tetapi bisa juga uh, dengan pemerintah di luar negeri, termasuk juga lembaga-lembaga di dalam daerah maupun yang ada di luar negeri. Nah, apa yang mendasari dari kerjasama ini? Tentu ada peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah. Ya, kalau dicari lagi undang-undangnya tentu undang-undang pemerintahan daerah yang menaungi. Nah, itu juga ada beberapa pendapat dari ahli yang bisa nanti dicoba dicek ya. Ini saya sudah tampilkan sedikit ya. Nah, hubungan secara filosofis adalah kenapa perlu ada hubungan kerjasama antar Pemda itu. Ya, secara filosofis adalah banyak tugas pemerintahan sehingga diperlukan kerjasama atau kolaborasi dan koordinasi. Jadi komplekslah tugas pemerintah itu. Jadi semua kehidupan masyarakat itu sebenarnya diatur ataupun menjadi ranah atau tugas dari pemerintah. Ya. Secara yuridis adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan memang di sana diatur bagaimana kewenangannya, kemudian bagaimana melaksanakan kewenangan itu, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan kerjasama antar daerah gitu ya kurang lebih. Nah, apa saja jenis-jenis kerjasama yang ada di dalam PP nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah tersebut? Yang pertama adalah kerjasama dengan daerah lain. Ini sudah pasti ya pemerintah provinsi dengan provinsi lain ataupun dengan kabupaten. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Nah, ini dengan swasta, dengan lembaga baik dalam negeri maupun di luar negeri sebenarnya. Nah, kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri. Ya, ini sudah pasti ada sister city dan lain sebagainya. Kemudian ada kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Jadi tidak hanya di Pemdanya, tetapi juga uh, dengan lembaganya bisa. Tentu diawali dengan kerjasama Pemdanya. Nah, kerjasama dengan daerah lain ya perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat dikerjasamakan, yaitu koordinasi teknis ya. Contohnya dalam melaksanakan pemetaan berdasarkan karakteristik daerah. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dilakukan pembahasan antar daerah, hal-hal yang terkait kawannya dengan batas daerah dan lain sebagainya. Merupakan urusan dan kewenangan daerah. Nah, objeknya bisa saja kegiatan atau program yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan. Ya, itu salah satu. Kemudian juga adalah hal-hal yang menangani hal-hal yang bersifat darurat atau kedaruratan ya. Nah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga ini mitranya ya bisa persorangan, bisa badan usaha atau uh, lembaga-lembaga yang berbadan yang disebut dengan badan usaha ya, kemudian organisasi kemasyarakatan berbadan hukum bukan sesuai dengan undang-undang ya atau bukan sesuai dengan undang-undang. Nah, jenis kerjasama bisa penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau objeknya sudah pasti merupakan urusan dan kewenangannya, ditetapkan dalam prioritas
secara nasional, bisa juga kemudian dapat dilaksanakan di luar perencanaan apabila memang kondisinya darurat gitu ya. Nah, kerja sama di luar negeri ada beberapa syarat sebenarnya ya, yaitu memuji hubungan diplomatik merupakan urusan dari pemerintah daerah itu, pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, pemerintah daerah di luar negeri, dan lembaga di luar negeri tidak mencampur urusan masing-masing gitu ya. Nah, biasanya kerjasama ini di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kepada sumber daya manusia Indonesia, artinya bisa menguntungkan bagi Indonesia. Nah, ada hal-hal yang lainnya juga yang sudah ada di dalam slide ini. Kemudian 4 faktor situasional yang berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama antar daerah. Yang pertama adalah leadership, yang kemudian communication, kemudian trust dan komitmen. Ya. Nah, apa yang dimaksud dari 4 faktor ini? Leadership artinya menciptakan kepemimpinan yang mempunyai image yang bagus ya, yang positif ya. Tentu ini akan menambah kepercayaan dalam hal kemauan untuk kerjasama. Adanya komunikasi ya, yang baik dan akan meningkatkan kemampuan organisasi. Jadi kerjasama itu bisa berjalan dengan baik bila komunikasinya juga berjalan dengan baik. Trust ya, ini saling kepercayaan, saling percaya ya antara satu daerah dengan yang lainnya yang melaksanakan kerjasama sehingga memang kerjasama itu bisa berjalan secara efektif. Kemudian ada komitmen ya terhadap hasil yang akan dicapai ya. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari kerjasama tersebut? Tentu kalau kerjasama adalah sifat saling menguntungkan. Itu prinsip atau faktor situasional yang berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama antar lembaga ya. Nah, tahapan kerjasama baik antar daerah maupun antar lembaga, yang pertama adalah ada prakarsa. Ya, kedua belah pihak atau salah satu pihak bisa mengajukan prakarsa ya. Penjajakan dan rencana kerjasama yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya rancangan naskah kerjasama. Nah, yang penting sebenarnya adalah di dalam penjajakan ini, karena di sana juga harus melihat potensi-potensi daerah dan potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan. Hal-hal apa saja yang bisa dikerjasamakan ya, baik dalam investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah ada rancangan naskah kerjasama, baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Itu langkah-langkah dalam melaksanakan kerjasama antar daerah. Nah, saya kira beberapa hal dari konsep kerjasama itu sudah bisa dipahami ya, dan kalau lebih lanjut bisa dilihat di modulnya. Nah, untuk selanjutnya kita sedikit melakukan diskusi ya, diskusi kelompok, membagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Kemudian saya minta masing-masing kelompok nanti membahas apa saja yang menjadi isu strategis dalam kerjasama antar daerah. Nah, isu-isu yang dikumpulkan atau yang disepakati oleh kelompok ini nanti akan ditulis dalam flipchart ya. Kemudian secara bergantian nanti masing-masing kelompok ada menjadi presenter untuk menjelaskan pada kelompok lainnya. Waktu diskusi kita 15 menit ya. Bisa dipahami untuk waktunya jadi 15 menit. Mudah-mudahan bisa diefektifkan waktunya. Selamat bekerja. Nah, dari apa yang didiskusikan tadi, mungkin saya sedikit mereview atau membuat suatu kesimpulan bahwa kerjasama kelembagaan adalah bentuk kerjasama atau kolaborasi antar berbagai lembaga atau institusi yang berbeda, baik sektor publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah tujuan kerjasama ini bisa beragam, seperti meningkatkan efisiensi, memperkuat kapasitas sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, mengatasi masalah kompleks, atau menghadapi tantangan bersama. Yang ketiga adalah isu strategis kerjasama kelembagaan. Tentu ini banyak ya, diantaranya adalah yaitu pembangunan tentang infrastruktur ya. Jadi sulit melaksanakan infrastruktur dengan satu daerah saja, tapi perlu dilaksanakan kerjasama. Kemudian peningkatan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, yang terpenting adalah dalam membuat inovasi dan teknologi. Nah, ini
sangat membutuhkan semacam kerjasama ini. Kemudian yang terakhir adalah mendorong investasi dan perkembangan perekonomian. Nah, ini beberapa isu yang dapat dimunculkan tadi dari diskusi kelompok. Nah, demikian pemahaman tentang definisi isu strategis kerjasama kelembagaan yang merupakan dasar sebenarnya dalam mempelajari tentang uh, kerjasama antar daerah ini. Dan mudah-mudahan dari pemahaman tentang konsep tadi bisa mengantarkan nanti Bapak dan Ibu untuk memahami tentang peta jejaring kerjasama antar lembaga atau antar daerah. Jadi tetap semangat dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.